Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku melihat di sini ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu, sangat-sangat terlalu mencintai kamu. Bahkan orang ini cinta tanpa syarat dengan kamu, dia tidak memandang kamu siapa, kamu seperti apa, bagaimana gitu, tidak. Orang ini benar-benar tulus mencintai kamu. Dia menganggap kamu itu seperti magnet ya, yang selalu menarik dia, yang selalu membuat dia merasa tertarik, yang selalu apa namanya itu ya, kayak selalu apa ya, kayak ada koneksi atau ada rasa ingin selalu di dekatmu atau selalu terpesona denganmu, tertarik dengan kamu, seperti itu ya. Jadi kayak ada suatu tarikan yang tidak dapat dijelaskan. Dan aku lihat di sini memang sudah tidak tertahankan gitu ya. Jadi daya tarikmu itu seperti tidak bisa ditahan oleh dia gitu. Kamu itu udah ngebuat dia merasa ya udah bisa dibilang kayak kelepek-kelepek gitulah ya. Apa ya? Pesonamu itu seperti tidak bisa dia pungkiri lagi. Mau sejauh apapun jarak di antara kalian, sekuat apapun dia mencoba menolak kamu, mendenial kamu ya, daya tarikmu itu benar-benar mempesona bagi dia. Nah, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Aku melihat juga memang antara kamu dengan dia, hubungan ini juga memang dipantau ya, atau dilindungi, atau apa ya, kayak dijaga gitu ya, dijaga oleh semesta. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia ternyata ada nih salah satu di antara kalian yang red flag, itu semesta yang memang langsung turun tangan ya. Jadi kalau misalkan dialah yang red flag ya, dia misalkan punya niat buruk terhadap kamu, dia punya niatan jahat terhadap kamu, maka semesta akan memutus tindakan dia itu yang buruk itu terhadap kamu dengan cara apapun. Pasti ada aja yang terhalangi. Kayak misalkan nih dia punya niatan buruk, ingin mempermainkan kamu, ada aja ya situasi yang ngebuat kalian tuh akhirnya berpisah. Ada aja misalkan nih dia misalkan pengen bertemu dengan kamu secara fisik, tapi ada niatan jahat di balik itu semua. Ada aja ketika kalian mau bertemu itu kayak nggak jadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang semesta selalu melindungi kamu dari bahaya-bahaya yang mungkin ada di hubungan ini, di antara kamu dengan dia. Ya. Terus itu aku melihat di sini kayak mungkin hubungan ini penuh dengan penyangkalan atau denial ya, seperti tidak menghadapi kebenarannya atau tidak melihat kenyataannya. Misalkan nih dia sebenarnya orangnya red flag, orangnya toxic, misalkan dia banyak pilihan, atau dia misalkan berbohong sama kamu selalu mendenial, enggak kok, dia enggak seperti itu, mungkin dia lagi sibuk, mungkin itu misalkan sudah diberitahu ya oleh semesta itu
pilihan lain loh, itu pasangan dia yang lain loh gitu. Tapi kamu selalu mendenial, enggak kok itu mungkin rekan kerjanya, teman kerjanya, taunya beneran deh itu pasangan lainnya. Nah seperti itu. Jadi hubungan kamu dengan dia selama ini tuh penuh dengan pendenialan, ya penyangkalan, seperti tidak mau menghadapi atau melihat kenyataan, tidak mau melihat kebenarannya, gitu ya. Oke, kemudian aku melihat hubungan ini mungkin ada perangkap ya, bisa jadi mungkin kamu dimanfaatkan secara materi, secara keuangan ya. Mungkin dia hanya ingin mengambil materimu, atau bisa jadi yang berhubungan dengan seksualitas biologis yang seperti itu ya. Jadi antara dua itu, dia hanya ingin mengambil materimu atau tentang seksualitasnya aja, seperti itu ya, berhubungan badan seperti itu. Jadi inilah yang mungkin membuat kamu, salah satu faktor ya, alasan kenapa kamu kayak nggak mau melihat faktanya. Apa ya, mungkin ya karena mungkin dia sudah mungkin dia pernah meminjam uang sama kamu, berjanji akan membalikan, tapi taunya sampai detik ini nggak dibalik-balikin. Nah seperti itu. Atau mungkin hamil, entah kamu yang hamil atau dia yang hamil gitu ya. Ya udah, terbelenggu dengan hubungan ini gitu. Jadi kayak lama banget gitu untuk bisa mengakhiri hubungan ini atau berani untuk mengakhiri hubungan ini. Atau bisa jadi juga ternyata sebaliknya ya, hubungan kalian hancur karena dia bermain di belakang sana. Ternyata mungkin dia ada masalah tentang keuangan, atau dia punya pasangan lain dan ternyata dia punya gaya hidup seks bebas, dia menghamili orang lain, atau ya dia dihamili orang lain, seperti itu ya. Jadi hubungan kalian hancur ya gara-gara tentang ada suatu perangkap atau ada suatu masalah tentang keuangan dan kehamilan. Ada sesuatu yang tak terduga-duga bagi dia, dan ini benar-benar mengejutkan dia karena situasi ini ada sesuatu yang benar-benar spontan terjadi ya, tidak terduga-duga, tidak disangka-sangka oleh dia. Mungkin bisa jadi tentang perubahan sikapmu, atau ya apa keputusan yang kamu ambil, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi deh. Apa yang tiba-tiba berubah? Tapi aku lihat sih perubahan ini kayaknya sih ke hal yang lebih baik gitu ya. Karena di sini kan ada kamu itu dilindungi oleh semesta. Jadi pasti perubahan yang diberikan atau yang terjadi padamu itu memang baik gitu, demi kebaikanmu. Oke, apa yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba terjadi? Ya, perubahan yang terjadi adalah pengakhiran hubungan. Ya, aku lihat ada sesuatu yang memang sudah diselesaikan, ada sesuatu yang memang sudah dibatalkan. Dan sesuatu yang sudah berakhir ini, mungkin hubungan kalian ya, mungkin hubungan kalian yang memang sudah tiba-tiba kamu batalkan, atau hubungan ini memang sudah kamu putuskan. Dan ini demi kestabilan hidupmu, demi kestabilan emosionalmu dan mentalmu, demi keamanan dirimu ya.
demi pertumbuhan hidupmu, demi pertumbuhan mentalmu, demi ketahanan hidupmu. Jadi kamu memilih untuk tetap bertahan dengan hidupmu yang sehat, yang waras. Makanya di sini kamu membatalkan atau mengakhiri hubungan ini, gitu ya, hubungan bersama dia. Nah, itulah yang membuat dia shock, kaget. Loh, kok tiba-tiba kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini dan sudah tidak mau lagi peduli sama dia. Ya, kamu dengan tegas berani memilih untuk mengakhiri hubungan ini. Itu yang membuat dia merasa terkejut, kaget ya, karena kamu spontan gitu meminta untuk kita berakhir seperti itu, atau tindakan kamu memilih untuk berakhir seperti itu ya. Aku melihat saat ini ada sesuatu yang memang membuat dia merasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri sama kamu ya. Entah apa ya, mungkin ada perbedaan di antara kalian sehingga mungkin selama ini dia kayak menyabotase diri, bahkan termasuk saat sekarang pun kalian sudah berpisah, dia seperti menyabotase dirinya. Dia seperti menutup diri ya, dia seperti menyembunyikan diri, jadi kayak pengen tenang aja dengan hidup dia kayak gitu ya. Ada rasa kurang percaya diri menghadapi kamu, atau meminta atau memohon kembalinya kamu seperti itu ya. Karena di sini aku lihat memang orangnya egois ya, orangnya ego, sehingga ya ketika kamu memilih untuk berakhir dengan dia, ya dia tidak melakukan apa-apa ya, dia cuman bisanya menutup diri ya, meratapi, diem aja gitu ya, nggak melakukan apapun dan menyabotase dirinya sendiri seperti itu. Sebenarnya ada rasa ketakutan dia nih, ada rasa takut bahwa memang benar-benar kamu memilih untuk berpisah dengannya. Memang ada rasa ketakutan, takut kamu ini benar, ini serius, kamu menganggap ini serius, perpisahan ini benar-benar kamu anggap serius gitu ya. Nah itu, dia takut bahwa kalian benar-benar berpisah. Jadi aku lihat saat ini dia frustasi dengan keadaan kamu dan dia. Dan aku melihat saat ini dia tuh benar-benar kayak rindu banget sama kamu. Dia benar-benar rindu kamu, bahkan sering melihat foto-foto kamu, ya mungkin masih sering stalkingin kamu, atau kalau dia punya foto kamu, dia masih sering ya zoom out, zoom in ya seperti itu ya. Jadi kayak dia masih sering melihat foto kamu lah pokoknya kayak gitu ya. Terus itu ya, dia masih mengenang-enang memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian berdua di masa lalu ya. Bahkan di sini dia sering menciptakan kenangan-kenangan baru di pikiran dia, kayak ngehaluin kamu ya, berimajinasi tentang kamu seperti itu. Dan aku lihat ya, saat ini memang kamu ingin menyembuhkan hatimu, kamu ingin menyembuhkan rasa patah hatimu, karena kamu tahu bahwa hubungan ini beracun, hubungan ini toksik, hubungan ini itu tidak sehat ya. Mungkin hubungan ini penuh dengan kekerasan, baik itu secara fisik, verbal, emosional, ataupun seksual yang dilakukan oleh dia. Atau mungkin juga dia orang yang selalu mengendalikan dirimu ya. Intinya hubungan ini nggak sehat. Terus itu juga apa ya, mungkin dia selalu mendominasi, mengendalikan kamu, dia punya perilaku negatif ya kan, entah dia mungkin sering berselingkuh, sering berbohong, atau apapun. Jadi kalau aku lihat sekarang situasinya memang kamu memilih untuk menyembuhkan hatimu, menyembuhkan kewarasanmu, aku lihat di sini ya. Dan memang hubungan ini sudah berakhir, benar-benar berakhir. Kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua lagi untuk dia. Kamu ingin bertumbuh, kamu ingin berubah ya. Dan aku lihat di sini benar-benar kamu mungkin sudah membunuh rasa cintamu terhadap dia, atau kamu sudah mematikan perasaanmu untuk dia seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu pengen waras gitu deh ya, kasarnya ngomong tuh kayak gitu. Kamu udah gak mau lagi terus-terusan terbelenggu dalam hubungan yang toksik. Walaupun di sini mungkin kamu masih sering, kadang-kadang ya, nggak sering sih, kadang-kadang aja kepikiran masa lalu bersama dia gitu ya. Tapi aku lihat di sini ya, kamu mulai melangkah maju. Jadi kemungkinan yang membuat kamu menunda-nunda belum sepenuhnya move on itu ya karena ini, sering kadang masih suka kepikiran dengan masa lalu kamu bersama dia.
Terus juga mungkin di sini ada yang kolot orangnya, jadi masih pemikirannya itu masih kayak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi sering apa ya, sering mengingat-ingat masa lalu gitu, kayak niatnya pengen move on, tapi kayak dalam pemahaman untuk move on tuh kayak masih kolot gitu. Ya kayak move on itu harus bersama dengan orang baru, enggak juga ya. Move on itu ya ketika kamu melangkah dan mulai menjalani kehidupanmu, tidak lagi mengingat-ingat masa lalu, itu move on gitu ya. Tidak mau terbelenggu dengan masa lalu, itu juga udah move on gitu. Tapi ada nih sebagian dari kalian yang pemikirannya masih ketinggalan zaman gitu, sehingga sering mengondisikan diri itu kayak mengulang atau mengingat-ingat lagi peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lalu ya, antara kamu dengan dia, seperti itu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa sebenarnya. Ya, ada Eight of Swords. Kalau aku lihat sih memang ada keinginan dari kamu itu untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik, dan aku lihat juga kamu pengen melepaskan diri dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya, dari hubungan ini yang mungkin hubungan ini benar-benar membuatmu merasa tercekik, membuat dirimu merasa khawatir, cemas, sedih, sangat berlebihan seperti itu ya, sedih yang berlebihan, merasa tidak, ya nggak sehat bener lah ya saat kamu masih menjalin hubungan bersama dia. Jadi kamu pengen melepaskan hubungan ini dan melepaskan diri dari hubungan yang benar-benar nggak memberikan apa ya, nggak memberikan kesehatan bagi mental dan pikiranmu gitu ya. Aku lihat di sini kamu ingin bebas. Oke, ada Four of Wands. Apa nih? Kayak aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk reuni lagi nih sama kamu. Ya, dia pengen datang lagi nampaknya ya. Dan kemungkinan ini ada rencana dia datang di hari-hari besar atau hari-hari perayaan di pesta gitu. Mungkin hari ulang tahun kah, atau hari apa gitu yang ada hari-hari besarnya ya. Dia pengen datang lagi hari ulang tahunmu atau hari ulang tahun dia ya. Kalau sebenarnya ya, orang ini pun ada niatan gitu, ingin memiliki keluarga bersamamu, ya ingin menikah, ingin bahagia bersamamu, sebenarnya ada ya, ada keinginan. Cuman mungkin karena orangnya egois ya, jadi ya ceritanya seperti ini. Tapi kalau misalkan keinginan untuk menikah bersamamu ya, emang ada keinginan ya. Dan aku lihat memang kayaknya pengen datang lagi nih, tapi di hari-hari tertentu, di hari-hari besar gitu. Atau mungkin dulu sempet juga kalian ini putus nyambung atau on off gitu, dan setiap dia datang lagi pasti di hari-hari besar, kayak mungkin lebaran, hari ulang tahunmu, hari ulang tahun dia, atau hari perayaan apa gitu ya. Aku lihat di sini kemungkinan dia mungkin sering kalau datang tuh di hari-hari besar, di hari-hari perayaan, ada merayakan sesuatu atau pesta gitu ya. Tuh, bahkan di sini ada Five of Swords. Berarti aku lihat kayak dia pengen bernegosiasi lagi dengan kamu untuk mengakhiri perselisihan di antara kalian atau mengatasi rintangan ya yang sempat ada di antara kamu dengan dia atau di hubungan kalian. Kayak pengen berkomunikasi lagi sama kamu untuk bisa cari solusi, untuk bisa melepaskan perselisihan dari masalah kalian di masa lalu. Terus itu pengen berdamai ya sama kamu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak ya butuh keterlibatan kamu ya untuk
bisa balikan lagi di sini. Oke, hubungan ini bisa ada kemajuan, ya, asalkan kalian memang sama-sama sudah bisa berubah dari kebiasaan lama kalian, ya. Kayak misalkan nih dia mungkin dulu sering selingkuh, berarti jangan selingkuh-selingkuh lagi, gitu ya. Kamu nih misalkan terlalu apa ya, terlalu engge-engge aja gitu loh, ya, gampang dikontrol, gampang dimanipulasi. Nah, kamu jangan seperti itu lagi, kamu harus bisa tegas kayak gitu, ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ternyata hubungan kalian ini bermasalah karena memang ada gangguan total dalam hal berkomunikasi. Dan kalau misalkan komunikasi kalian terganggu tuh kalian kayak nggak ada effort apapun gitu, kayak udah ngerasa menyerah aja gitu. Misalkan gini, kalian LDR misal ya, misal LDR, terus nggak ada komunikasi tuh, sehari nggak ada, oke kalian diemin, 2 hari nggak ada, 3 hari, akhirnya seminggu nggak ada komunikasi. Terus sebenarnya dari kedua belah pihak atau mungkin salah satu pihak itu udah nggak tahan gitu ya, ayo sih komunikasi, ayo sih ngomong, tapi nggak ada yang berani gitu loh untuk menghubungi duluan, ya. Jadi kayak kayak menyerah sebelum berperang seperti itu, ya. Nah, mungkin nggak mau menghubungi duluan karena mungkin beranggapan dia kayaknya sibuk deh di sana, kayaknya sibuk kerja, kayaknya sibuk ini sibuk itu gitu. Akhirnya ya nggak ada yang mau duluan berkomunikasi. Jadi sebenarnya masalah di hubungan kalian yang paling utama adalah tentang gangguan total dalam berkomunikasi, ya. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian terasa sulit dijalani. Karena ya gimana mau menjalani hubungan, komunikasi aja nggak ada gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Oke, Ten of Swords ya, menandakan bahwa memang hubungan ini sudah berpisah, sudah ada perceraian, perpisahan, bahkan perpisahan ini juga mungkin nggak dengan cara baik-baik karena di sini ada kebencian, ada kemarahan, ya, akibat dari pengkhianatan yang mungkin dilakukan. Bahkan ada permusuhan ya di antara kamu dengan dia kayak gitu. Ada kebencian, mungkin ada nih salah satu di antara kalian yang mengejek-ngejek ya seperti itu. Ya, intinya hubungan kalian sudah hancur, sudah gagal. Karena mungkin salah satu pihak sudah merasa lelah menghadapi sebelah pihaknya lagi seperti itu. Seperti sudah tidak mampu untuk mengatasi atau menghandle pasangannya, ya. Bisa jadi kamu mungkin sudah lelah, kayak udah nggak bisa lagi menghandle tingkah laku dia. Seperti ada seperti ada tembok, sekarang aku lihat sudah seperti ada tembok tebal dan tinggi, ya. Sudah saling memutuskan hubungan seperti itu. Bisa jadi salah satu pihak sudah memutuskan hubungan. Jadi kalau aku lihat sih perpisahan hubungan ini ya karena ada masalah yang serius sih, ya itu. Terus itu juga mungkin masalah itu tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Terus itu juga orangnya terlalu mendramatisir, selalu berlomba-lomba mencari perhatian, ya, bertindak sebagai seolah-olah dia adalah korban dalam suatu hubungan seperti itu. Dan aku lihat juga mungkin selama ini dia selalu gagal untuk merubah perilaku dia, sampai terakhir kali kamu memberikan kesempatan dia untuk berubah, tapi ya tetap aja nggak berubah, ya. Misalkan nih dia kan sering berkhianat ya, sering berselingkuh dari kamu. Sekali dia selingkuh, kamu maafin, kamu terima. Taunya selingkuh lagi, kamu maafin, kamu terima. Selingkuh lagi, sampai terakhir kali gitu-gitu aja masih. Akhirnya ya sampai sekarang mungkin masih ada dengan selingkuhannya. Masih bersama dengan selingkuhannya. Seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu menyerah, kamu sudah lelah karena ya kamu tahu bahwa dia ini selalu gagal dalam melakukan perubahan atau merubah perilakunya yang seperti itu. Atau apa nih? Ya kalau aku sih lebih besar ngelihatnya sih di sini tentang perselingkuhan yang dia lakukan, ketidaksetiaannya dia. Aku melihat memang dia ini orang yang secara emosional tuh belum dewasa ya. Dan ada rasa tidak aman yang saat ini dia rasakan. Entah itu tentang apa, tentang hubungan kalian kah? Dia merasa tidak aman bahwa hubungan kalian nampaknya akan benar-benar berakhir, dia tidak akan bisa diterima lagi oleh kamu, atau dia merasa tidak aman ya dengan situasi dia, atau apapun. Ya intinya di sini ada rasa khawatir, rasa tidak aman.
Dia merasa kayak kurang dipercaya lagi oleh kamu, seperti itu. Kamu kayak udah hilang kepercayaan terhadap dia, seperti itu. Dan saat ini dia kayak tanpa kamu itu kurang arah, kayak kehilangan arah gitu ya. Dan keadaan dia saat ini kayak apa ya, kayak lemah, kayak yang nggak tahu harus berbuat apa gitu. Orangnya mungkin sembrono, ya, orangnya juga egois, ya, melankolis, pemarah, terus itu apa ya, nggak asik lah orangnya ya. Kemudian apalagi nih, aku melihat kayak ada rasa ketakutan atau kurang rasa kepercayaan diri, sehingga inilah yang merusak hubungan kalian. Ya, mungkin selama ini dia selalu membiarkan rasa ketakutan atau kurang rasa percaya diri dia terhadap hubungan kalian. Itu mungkin kalian ada perbedaan, entah perbedaan apa itu, ya, perbedaan status pernikahan kah, perbedaan agama kah, perbedaan status sosial kah, atau apapun, ya. Dan akhirnya ya merusak hubungan kalian, ya. Terus itu juga mungkin ada salah satu di antara kalian yang terlalu memiliki sikap manja atau bergantung, ya. Itu juga. Terus itu juga aku melihat di sini dia juga sebenarnya memang belum ada niatan untuk terburu-buru membuat hubungan kalian berhasil. Pengen ngejalanin aja gitu loh. Sebenarnya dia ini dari dulu berpikirnya udah sih jalanin aja, nggak usah terburu-buru membuat hubungan ini jadi berkomitmen atau menuju ke pernikahan seperti itu. Karena memang selama ini dia itu masih berpikir untuk mengutamakan kebutuhan dia dulu gitu, ya. Jadi makanya hubungan ini dijalani begitu melelahkan. Karena ya kamu berpikirnya hubungan ini dijalani ya agar menuju ke komitmen, menuju ke pernikahan, dianya justru malah masih fokus dengan karir, keuangan, kehidupan dia, atau masalah dia yang lainnya, kayak gitu. Jadi ya hubungan ini semakin dijalani semakin melelahkan, karena nggak ada arah tujuan, gitu. Karena nggak ada target, gitu. Jadi jalanin aja, nggak tahu kemana jalannya. Nah, kayak gitu ya. Dan aku melihat juga mungkin aku melihat di sini apa ya, kayak kamu dengan dia ini selalu mencoba untuk menyeimbangkan emosinya kalian gitu. Jadi kayak suka menahan emosi seperti itu. Sebenarnya misalkan ada kekesalan, ada amarah gitu ya, nggak kalian luapkan, nggak kalian ceritakan, nggak kalian selesaikan seperti itu. Selalu ditahan seperti itu. Terus juga mungkin selama ini ada nih, dia ini mungkin selalu mencoba meraup keuntungan dari kebaikan hatimu. Kamu mungkin orang yang terlalu dermawan, kamu orang yang terlalu baik ya, sehingga dia memanfaatkan kebaikan hatimu ya, entah itu secara materi, secara waktu, perasaan, atau apapun gitu. Tapi nampaknya ke depannya nih aku lihat kayak ada suatu tindakan yang ingin dia lakukan, seperti mungkin melamar kamu, atau nembak kamu menjadi pacar, atau bertunangan, atau menikahi kamu, seperti itu ya. Intinya kayak ada indikasi dia pengen menjalani hubungan lagi dengan kamu. Dan kayak ada keinginan dari dia untuk menunjukkan perasaan dia lebih sentimen dan terbuka terhadap emosi dia kepada kamu. Jadi kayak pengen mengungkapkan perasaannya gitu kali ya, kalau bisa dibilang ya. Dia pengen kayak mengungkapkan perasaan dia, pengen jujur kalau dia ini sebenarnya punya rasa ini, punya rasa itu, atau ya dia ingin mungkin terbuka sama kamu, bercerita ini itu gitu ya. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih muda, atau kamu yang mungkin lebih muda dari dia ya. Oke, terpaut berapa deh usia dia atau siapa yang lebih muda, tapi memang aku melihat dia benar-benar suka loh sama kamu. Ya, dia pengen ngasih tahu kamu bahwa dia ini benar-benar menganggap kamu seseorang yang spesial dan benar-benar dia sukai. Ya. Ya, itu.
Aku lihat di sini kayak pengen banget memberitahu kamu tentang perasaan dia sama kamu. Orangnya benar-benar penuh dengan imajinatif, orangnya sensitif, orangnya memang penuh dengan gairah, terutama dengan kamu ya. Cuman orangnya sensitifan gitu ya. Kamu mungkin intonasinya tinggi sedikit dia udah tersinggung seperti itu. Intinya terlepas dari usia dia ini berapa, mau lebih muda kayak mau lebih tua dari kamu, kayak ini orangnya naif. Orangnya naif dan juga polos ya. Atau bisa sebaliknya, mungkin kamu yang naif, dia yang polos. Ya. Mungkin sebaliknya, kamu yang naif dan polos. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada keinginan dari dia untuk menawarkan hubungan lagi sama kamu. Gitu. Oke, tapi ini masih dalam ekspektasi, belum ada pergerakan, tapi setiap orang beda-beda waktunya ya. Bisa jadi mungkin ini sudah terjadi ya sama kalian. Jadi disituasikan aja. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan kalian. Kalau misalkan ceritanya sama dan tidak membuat kalian pusing mendengar cerita ini atau bacaan ini, ya mungkin ini memang pembacaan kalian ya. Nggak harus berpatokan pada apa nih, zodiak, pada angka, bulan, atau apa itu namanya, shio, atau huruf ya. Yang pasti yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Oke, ini kayak zodiak, angka itu hanya tambahan aja ya. Kalau misalkan ternyata ada semua berarti energi kuat ya, pembacaannya milikmu. Ada angkanya 10, 6, 30, 8, 9, 19, 20, 16, 15, 17, 25, 5, 7, 18, 31, 23, 28, 27, 22, 3, 14, 13, 21, 2, 26, 4, 12, 11, dan 1. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada September, Juni, Februari, Juli, Desember, April, Oktober, Agustus, Mei, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kerbau, sio kuda, sio tikus, sio monyet, sio macan, sio babi, sio kambing, sio naga, terus sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. YETRIADN MXBGKQFLHZ POWUC. Ya, itu aja. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.